Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwari Nurfita Amelia, NIM 1917407060 dari kelas 3 TMAB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun sadidu bayadi syiyabi syadidu syawadi sya'ari la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahidayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tutiya zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'azibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala a'udzubillahi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Arti dari hadis tadi adalah dari Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, pada suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang memakai baju sangat putih, berambut hitam legam, dan tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan. Dan di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Rasulullah SAW dan menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, dan engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu." Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Engkau benar." Dan kami pun sangat terheran-heran. Laki-laki tersebut bertanya, dan ia sendiri pun yang membenarkan. Kemudian laki-laki tersebut berkata lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Rasulullah SAW berkata, "Iman adalah engkau iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau iman kepada qadar baik dan buruk." Laki-laki tersebut pun membenarkan kembali. Kemudian laki-laki tersebut berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi menjawab, "Beribadalah kamu seakan-akan kamu melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatnya." Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan hadis tadi. Dalam hadis dijelaskan bahwa Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tahu bahwa banyak sekali Tuhan, namun Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti kita, namun beliau adalah orang terpilih yang dipilih untuk menjadi tuntunan kita sampai nanti akhir kelak. Kemudian engkau mendirikan sholat.
kita tahu bahwa sholat itu ada dua, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib bagi seorang muslim itu ada 5, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian sholat sunnah, banyak sekali sholat sunnah. Tapi sholat sunnah yang paling dianjurkan yaitu sholat tahajud. Kemudian engkau menunaikan zakat. Bagi orang yang memiliki kelebihan harta, diwajibkan untuk mengeluarkan sedikit hartanya ketika bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah atau zakat mal, untuk mensucikan diri kita atau jiwa kita serta harta kita. Kemudian engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kemudian yang terakhir yaitu engkau melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu. Bagi orang yang memiliki kelebihan harta, ayolah cepat-cepat atau berlomba-lomba untuk ke Baitullah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iman. Iman secara umum berarti percaya. Dalam hadis dijelaskan bahwa iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta dunia seisinya. Kemudian engkau beriman kepada malaikatnya. Malaikat adalah orang terpilih yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitabnya. Kita tahu bahwa ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dan kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan kitab yang akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu iman kepada rasul-rasulnya. Ada 25 rasul yang kita ketahui, dan Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang terakhir, rasul akhir zaman yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kemudian iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari yang tidak bisa kita hindari, hari di mana hancurnya seluruh dunia. Kemudian engkau beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dirubah oleh kita, sehingga kita harus mengimani atau percaya dengan qadar itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ihsan. Ihsan secara umum berarti berbuat baik. Dalam hadis dijelaskan bahwa ihsan adalah beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maksudnya apa? Ketika kita akan melakukan ibadah, kita harus menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tepat di hadapan kita. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, kita akan memikirkan terlebih dahulu, apakah itu hal baik, apakah itu hal buruk. Jadi berhati-hatilah ketika kita akan melakukan sesuatu. Jika kita tidak bisa menganggap bahwa Allah itu tepat di hadapan kita, maka kita harus ingat bahwa Allah itu ada di sekitar kita, dan Allah itu melihat apapun yang kita lakukan. Jadi pada intinya, Islam, iman, dan ihsan adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, karena 3 hal tersebut adalah hal yang akan menjadi dasar pada diri seorang muslim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.